Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Wisnu Bramantio, dari mahasiswa semester 5 Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan sebuah kasus, di mana kasus ini adalah kasus pidana anak yang dilakukan oleh seorang anak berusia 13 tahun dengan si korban ini berusia 8 tahun. Nah, kali ini kasusnya sudah saya analisis, di mana si anak ini, si tersangka ini adalah Andi, yang dilaporkan orang tua si korban ini, yaitu yang bernama Bunga, dilaporkan kepada, bukan kepada sih, dilaporkan Andi dilaporkan orang tua si Bunga ini atas dugaan pencabulan atau pemerkosaan terhadap anaknya yang dilakukan oleh Andi, dan diperkuat lagi dengan pasal 81 ayat 2 UU Perlindungan Anak. Lalu jika saya mengacu pada pasal 82 tentang pasal 82 ayat 1 UU PA, tidak ada alasan untuk menghapus pidana bagi Andi dan mampu bertanggung jawab secara sehat, jasmani, dan rohani. Nah, kali ini saya akan kembali lagi berdasarkan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yang menerangkan bahwa di sini itu kita mengembalikan kepada orang tua atau walinya, lalu menyerahkan kepada seseorang, lalu dia dirawat di rumah sakit jiwa atau mungkin perawatan di LDKS. Bisa jadi juga dia mengikuti kewajiban pendidikan formal atau pelatihan yang didirikan oleh pemerintah, bisa juga badan swasta, lalu mencabut surat izin mengemudi dia, dan yang terakhir bisa jadi perbaikan akibat tindak pidana yang dia lakukan. Nah, kali ini saya sebagai kuasa hukum Andi, saya akan pertama-tama melakukan jalur mediasi, yang dimana jalur mediasi ini saya akan mengembalikannya lagi ke jalur mediasi karena pencabulan ini apakah memang secara paksa, secara tindak pidana itu dia memaksa si Bunga, Andi ini memaksa Bunga untuk melakukan tindak pidana pelecehan seksual atau pencabulan ini. Nah, kali ini si Andi dan si Bunga sudah melakukannya selama 8 kali, dan 8 kali itu pun di rumah masing-masing, dan di antara di rumah masing-masing juga dia juga melakukannya ketika mereka bermain dengan teman-temannya di kebun, di suatu tempat, di suatu taman lah. Itu mereka bermain dan melakukan hal yang sama. Nah, kali ini coba bisa dipikirkan lagi, apakah itu suatu pemaksaan? Nah, tetapi yang terjadi, orang tua si Bunga ini tidak terima kalau anaknya dilakukan seperti itu, dilecehkan seperti itu oleh Andi. Makanya si orang tua ini melaporkan kepada pihak yang berwajib bahwa Andi telah melakukan pelecehan seksual, melakukan pemerkosaan, pencabulan terhadap anaknya. Kalau memang jalur mediasi tidak bisa terselesaikan dan harus masuk dalam suatu peradilan, saya akan mengarahkan keputusan Presiden nomor 36 tahun 90 mengenai konversi hak anak, yang mana telah diakomodirkan dalam Undang-Undang Pengadilan
anak itu sendiri. Karena Andi masih berumur 13 tahun. Pertama itu. Dan si 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 Andi ini sendiri harus apa ya, dalam undang-undangnya sendiri itu undang-undang di pengadilan anak, yakni pada pasal 69 ayat 2, anak belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindak pidana. Seperti pada pasal 82, tindak pidana yang dapat dikenakan kepada anak seperti dikembalikannya kepada orang tua wali atau perawatan di LPKS, penyerahan kepada seseorang, perbaikan akibat tindak pidana, wajib mengikuti pendidikan formal yang diadakan pemerintah ataupun swasta, dan pencabulan surat izin mengemudi. Artinya si Andi ini harus benar-benar dia juga dia juga sama dalam artinya dia juga masih anak-anak, masih di bawah 14 tahun. Tetapi kenapa dia melakukan hal seperti itu? Itu juga bisa jadi masalah. Tetapi di sini saya sebagai kuasa hukumnya akan menyarankan kepada kita akan mengacu kepada keputusan Presiden nomor 36 tahun 90 mengenai konversi hak anak itu sendiri. Nah, jadi itu adalah analisis yang saya buat. Untuk kurang lebihnya seperti itu. Jadi mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Saya Wisnu Bramantio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.